Halo semuanya, kenalin aku Michael Jonathan Mince dari BINUS, jurusan bisnis. Aku mau nanya, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau media sosial itu bisa mengubah dunia bisnis, terutama di e-commerce? Yuk kita bahas dampak dari media sosial terhadap e-commerce di Indonesia. Jadi gini, e-commerce sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi sejak teknologi makin maju, perkembangan makin pesat, orang lebih mulai memanfaatkan teknologi itu. Orang mulai suka berbelanja secara online melalui aplikasi dan platform-platform online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, atau TikTok Shop. Nah, masalahnya banyak banget penjual offline sudah mulai masuk dan memanfaatkan e-commerce ini, yang membuat persaingan semakin ketat. Nah, disinilah yang menjadi peran media sosial sebagai penyelamat bagi penjual-penjual itu. Media sosial sekarang ini menjadi alat pemasaran yang super efektif dengan fitur seperti hashtag, influencer, kemudian ada iklan berbayar. Banyak bisnis sudah bisa menjangkau konsumen-konsumen yang lebih luas di luar sana. Bahkan itu cuma lewat smartphone. Kemudian, bayangin aja ada ratusan juta pengguna media sosial di Indonesia yang kalau bisnisnya nggak ada di sana, sayang banget dong. Apalagi sekarang ada fitur kayak klik buat beli yang bikin proses transaksi jadi lebih gampang dan cepat. Tapi teman-teman mesti ingat juga, bukan cuma soal promosi, media sosial juga bisa digunakan untuk tempat berinteraksi secara langsung dengan pelanggan ataupun calon customer. Misalnya kalau ada yang customer yang ngeluh, kita bisa langsung tanggapin saat itu juga secara real time. Ini membuat pelanggan merasa lebih dihargai dan jadi lebih loyal kepada bisnis kita. Selain itu juga, media sosial memberikan kita data yang berharga, kayak preferensi customer, tren terbaru, efektivitas kampanye. Dan dengan data ini, kita bisa mengembangkan, bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan apa yang menjadi kebutuhan ataupun tren konsumen saat itu juga. Nah, dalam pemasarannya ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk mengembus penjualan dari bisnis kita. Yang pertama, kita bisa pakai pemasaran yang agresif, di mana kita melakukan promosi, kita melakukan update promo supaya customer tuh menjadi tertarik. Yang kedua, kita bisa mengoptimalkan interaksi kita dengan calon customer ataupun customer, seperti fitur feedback, kemudian membalas keluh kesah atau kritik dari customer secara real time. Yang ketiga, kita buat konten yang otentik, yang menarik konsumen supaya lebih tertarik dengan produk yang kita jual. Kemudian yang terakhir, jangan lupa sama analisis data dan segmentasi pasar yang tepat, supaya barang yang kita jual itu bisa menjangkau customer yang tepat dan cocok dengan barang kita. Integrasi media sosial dan e-commerce ini nggak cuman bikin bisnis itu jadi lebih sustain atau bertahan, tapi juga bisa membuat bisnis itu bisa berkembang. Misalnya bisnis offline, kemudian nggak lama mereka mengenal platform e-commerce, media sosial, mereka bisa jadi hybrid. Nggak cuma toko fisik, tapi juga bisa sampai toko online. Ini membuat bisnis semakin lebih fleksibel dan siap menghadapi persaingan-persaingan yang ada. Jadi kesimpulannya teman-teman, media sosial itu bukan cuma alat hiburan, tapi juga bisa menjadi alat promosi, alat yang jika dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha bisnis bisa menjadi powerful. Kalau kita punya bisnis, jangan lupa manfaatin media sosial dengan strategi yang tepat supaya
bisnis yang kita miliki bisa terus berkembang mengikuti tren dan pasar saat ini. Sekian dari aku teman-teman, sampai jumpa.